Ya, assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan situasi gelandang bertahan dari Manchester United ya, dimana Casemiro musim ini tidak seperti musim lalu. Ada banyak situasi tentu saja dengan cederanya pemain, lalu juga ketersediaan pemain tentu saja, dan ini juga dikaitkan dengan formasi baru dari Erik ten Hag ya, 4-1-4-1. Ada beberapa pemain yang sempat dicobakan di posisi tersebut. Casemiro tidak cukup bagus, Kobbie Mainoo menurut gue juga tidak cukup bagus. Scott McTominay dan juga Christian Eriksen jelas menurut gue tidak memiliki kapasitas yang bagus juga di sana, sehingga memang dinilai untuk musim depan klub butuh untuk mendatangkan pemain baru. Nah, sebelum gue sebutkan ya siapa kira-kira favorit gue, ini adalah raihan dari Casemiro musim lalu. Ada atribut-atribut yang memang cukup bagus, terutama ketika dia dimainkan di posisi gelandang bertahan, baik itu dengan situasi atau formasi 4-2-3-1 maupun juga dengan 4-1-4-1. Ini tackling per game ya, dia musim lalu berada di peringkat ketiga. Lalu bagaimana clearance per game juga dia ada di 3 besar. Luar biasa pencapaian dari Casemiro. Lalu akurasi long ball per game juga dia ada di 5 besar, sesuatu yang lagi-lagi menurut gua jika dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain yang juga premium di Liga Inggris, gelandang bertahan, raihannya cukup oke ya dibandingkan dengan Declan Rice. Ada di posisi yang tidak buruk lah, lumayan. Lalu musim lalu dia berada di 5 besar untuk average rating. Ini kalau gue lihat dari SofaScore. Nomor 1 tentu saja ada Rodri, ada Ruben Neves di sana, James Ward-Prowse dan Casemiro di peringkat kelima, dan Alexis Mac Allister yang pada saat itu masih bermain untuk Brighton. Nah, Ineos ini disebutkan di salah satu media ini kalau terbuka untuk melepas Casemiro musim ini. Tentu saja musim panas ini, maksudnya musim panas nanti. Tentu saja ini juga terkait dengan performa, lalu ketersediaan Casemiro yang musim ini juga sering sekali absen karena cedera, dan bagaimana gaji juga dari sisi finansial, dari sisi ketersediaan budget ya. Karena Casemiro ini salah satu atau bahkan dia yang merupakan penerima gaji tertinggi dengan 300.000 pounds per pekan, sehingga dan masih dalam 2 tahun kontrak juga kan dengan Manchester United, sehingga kalau ada tawaran yang bagus dia dilepas, ini diharapkan bisa menambah juga ya amunisi budget untuk musim panas nanti. Nah, sekarang siapa kira-kira yang akan bisa dihadirkan oleh klub? Karena tentu saja tidak mungkin hanya melepas Casemiro saja, harus ada yang menggantikan ya kan, karena gue melihat saat ini ketersediaan pemain di posisi gelandang bertahan apalagi breaker. Ada Sofyan Amrabat, tapi Sofyan Amrabat juga situasinya kan belum tentu dia akan diperpanjang. Sekaligus juga kalau dilihat bagaimana konsistensi permainan dari Sofyan Amrabat juga oke, di beberapa pertandingan terakhir dia bagus, tapi di awal-awal menurut gue ini memberikan tanda tanya juga ya, mampukah dia ini bermain secara konsisten, karena memang konsistensi ini juga diperlukan sebagai klub yang besar dan ingin bersaing lagi di kompetisi. Tentu saja diharapkan ya pemain yang bermain di gelandang bertahan, gelandang jangkar ini kan tidak hanya bagus di beberapa kesempatan saja, tapi juga bisa konsisten. Nah, sempat di musim panas tahun lalu Manchester United ini dihubungkan dengan Amadou Onana, pemain muda Belgia yang memperkuat Everton, sempat dikaitkan ya. Dan kalau gue lihat dari karakteristik dari dari WhoScore ini ya, untuk Amadou Onana, aerial duelsnya bagus, konsentrasi bagus, tackling juga bagus, dan dia tentu saja memiliki pengalaman juga di Liga Inggris bersama dengan Everton ya kan di beberapa musim terakhir. Dan mungkin situasinya bisa menarik ya kalau seandainya pada saat itu Everton degradasi, kan sempat ada pengurangan poin ya kan. Karena kalau dia atau mereka mendapatkan pengurangan poin, tentu saja pemain-pemain seperti Amadou Onana ini punya peluang yang besar juga untuk meninggalkan klub. Tapi kan ini tidak terjadi, sehingga bukan tidak mungkin Amadou Onana ini akan tetap stay di Everton. Dan kalau gue lihat juga valuasi dari seorang Amadou Onana ini juga cukup menarik, di mana menurut
siapa nih? Menurut Flashscore ya ada di 48,2 juta. Wah, mungkin sekitar 50-an juta ya katakanlah demikian untuk Amadou Onana 22 tahun. Apakah pilihan yang bagus? Iya, Onana pilihan yang bagus, tapi gue juga melihat ada satu pemain lagi nih. Langsung aja ya, João Palhinha. João Palhinha yang memperkuat Fulham. Kenapa? Karena ini merupakan atribut statistik yang diperoleh oleh João Palhinha sampai dengan sejauh ini di musim 2023-2024 bersama dengan Fulham. Tackling per game, dia ada di nomor 1. Casemiro by the way ada juga tetap di 5 besar ya, di peringkat keempat. Tapi João Palhinha ini dengan angka rata-rata yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain di posisi gelandang bertahan. Clearance per game, dia ada di posisi 10 besar. Casemiro by the way ada di peringkat kedua ya, tapi João Palhinha ada di peringkat ke-9. Interception per game, João Palhinha ada di peringkat ke-3 dengan rata-rata 1,4 interception per game. Dan tackling per game tadi sudah. Dan bagaimana situasi juga posisi rata-rata dari seorang João Palhinha. Ini adalah season heat maps. Dia memang berada di posisi gelandang bertahan, bisa dilihat ya, sangat merata di kanan, di kiri, dan juga di tengah, termasuk agak sedikit ke depan juga. Jadi menurut gue ini situasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh Manchester United. Dan statistik musim ini juga bagaimana total duels yang dimenangkan ini rata-rata di atas 60%, baik itu ground duels maupun juga aerial duels. Dengan sukses dribblenya juga lumayan di atas 50%, ada di angka 55%. Nah, João Palhinha sendiri ini sempat dikaitkan dengan Bayern Munchen di musim panas tahun lalu ya kan. Dan ternyata dia tidak jadi ke Bayern Munchen. Kenapa? Karena memang batal. Disebutkan pada saat itu ada kabar yang mengabarkan kalau dia tidak lulus tes medis. Tapi ada salah satu alasan juga yang disebutkan kalau klub itu, artinya Fulham ya, tidak mampu meraih atau mendapatkan ganti dari João Palhinha yang memang dianggap memiliki peran vital ya kan di sistem permainan dari Fulham. Dan oleh karena itulah Fulham juga batal untuk melepas pemain ini ke Bayern Munchen. Harganya pada saat itu sudah disepakati ya, kabarnya sekitar 55 juta pounds. Nah, João Palhinha sendiri ini sudah 2 musim bersama dengan Fulham dengan ya menurut gua raihan yang cukup positif. Dia menjadi pilar di sana, dan menurut gua sekali lagi gue melihat pemain ini punya potensi. Dia pemain senior, dia berusia berapa tadi? 28 tahun. Dia memiliki pengalaman, dia memiliki skill set, dia memiliki atribut yang nampaknya bisa diandalkan oleh Manchester United di lini gelandang bertahan. Dia juga punya pengalaman tentu saja dengan Premier League. Ketersediaannya pun juga cukup tinggi. Artinya bagi Fulham tidak sering dia ini absen ya, sehingga ya sekali lagi ini bisa diandalkan sebagai pemain inti. Kalau gue lihat juga João Palhinha ketika menghadapi Manchester City, dia bermain di gelandang bertahan agak sedikit sebelah kanan. Ketika menghadapi West Ham, dia bermain agak sedikit turun ke bawah ya, dengan posisi lebih di tengah gelandang bertahan. Dan ketika menghadapi Tottenham Hotspur pun juga demikian, dia ada sedikit naik ya ke lapangan tengah, tapi tetap rata-rata tuh ada di tengah dengan sesekali di sebelah kiri. Artinya apa? Ada perimbangan yang cukup bagus, tapi rata-rata tetap berada di zona gelandang bertahan. Nah, tentu saja ada harga yang harus ditembus ya kan oleh Manchester United, karena tidak akan murah. Kalau gue lihat dari dari Flashscore ya, ini ada di angka 53,8 juta. Market value-nya ada di angka seperti itu, dan ya rata-rata mungkin sekitar 50 sampai 60 juta. Ini bukan angka yang murah ya. Kontrak pun dia juga masih jangka panjang, masih 28 sampai tahun 2028 ya. Tapi melihat ada kemungkinan musim lalu dia ke Bayern Munchen bahkan sudah disepakati sekitar 55 juta pounds, artinya sekitar 60 juta euro. Ini terbuka peluang untuk dia meninggalkan. Tinggal bagaimana Manchester United ada budget atau tidak. Manchester United tentu saja di musim panas nanti juga akan memperkuat posisi-posisi lainnya seperti center back, seperti penyerang tengah juga ya, untuk melapisi Rasmus Højlund. Dan ini harus dicari solusinya. Apakah ada posisi untuk
diperkuat dengan mencari pemain gratisan, itu juga merupakan salah satu solusi. Tapi gue melihat bagaimana memang di situasi 4-1-4-1 posisi gelandang bertahan ini memegang, artinya gelandang breaker, gelandang tengah ini memegang peranan yang sangat penting, dan Manchester United belum menemukan pemain yang bagus untuk bermain di posisi tersebut dengan konsisten. Sekali lagi, pemain bagus dengan konsisten. Casemiro dicoba sesekali dia main bagus, sesekali tidak. Sofyan Amrabat pun juga demikian, sesekali bagus, sesekali tidak. Sehingga ya ini merupakan lini yang juga sangat vital, dan ketersediaan, artinya kedalaman dari pemain yang ada saat ini tidak cukup banyak, tidak cukup bagus di sana. Joe Polinya menurut gue bisa dipertimbangkan untuk didatangkan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.